Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Saya akan menyampaikan topik yang berjudul klasifikasi bahan pelumas berdasarkan wujudnya. Secara garis besar, bahan pelumas dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya atas 4 golongan, yaitu 1 gas, yang kedua cair, yang ketiga semi padat, yang keempat padat. Pertama kita bicarakan dulu bahan pelumas gas. Udara, helium, dan sejumlah gas lainnya dapat digunakan sebagai media untuk memisahkan permukaan-permukaan yang bergerak relatif secara sempurna. Karena viskositasnya yang sangat rendah, maka akan memberikan efek gesekan dan panas yang timbul kecil. Gas sebagai bahan pelumas lebih cocok digunakan untuk bantalan-bantalan dengan putaran sangat tinggi. Mesin dengan 1.000.000 putaran per menit telah pernah tercapai, yaitu pada tahun 1983. Untuk ini, bantalan yang digunakan mesti sangat presisi. Dibuat ukurannya dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi dan pengerjaan akhir atau finishing yang sangat baik. Bantalan-bantalan pada gandar kereta api super cepat dan mesin-mesin gerinda presisi tinggi selalu dirancang dengan putaran sangat tinggi dan bahan pelumasnya adalah udara atau air bearings. Pompa untuk cairan gas alam atau LNG dan cairan gas minyak LPG beroperasi pada temperatur sangat rendah, yaitu jauh di bawah 0 derajat Celcius. Maka untuk itu dapat menggunakan helium sebagai bahan pelumas. Jadi bahan pelumas gas ini digunakan untuk bantalan-bantalan yang mendukung poros dengan putaran tinggi. Yang kedua adalah bahan pelumas cair atau liquid. Bahan pelumas cair ada 3 macam, yaitu minyak mineral, bahan pelumas aqua atau pelumas dengan basis air, dan minyak pelumas sintetis. Minyak mineral merupakan pilihan yang hampir otomatis. Artinya minyak mineral ini adalah merupakan the best choice dan pemakaiannya luas. Karena pertama harganya relatif murah, kedua tersedia dengan mudah untuk berbagai kekentalan yang bervariasi secara luas, ketiga sesuai pemakaiannya dengan perapat atau packing atau seal, logam dan cat. Keempat, sifat-sifatnya dapat dimodifikasi atau ditingkatkan dengan bahan aditif. Kelima, juga dapat diolah mendekati sifat-sifat yang diinginkan. Dan yang keenam, telah dibakukan secara internasional. Jadi bahan pelumas mineral ini yang sangat luas pemakaiannya. Kalau bahan pelumas aqua atau bahan pelumas dengan basis air digunakan karena sifat pendinginannya yang sangat baik dan ketahanannya terhadap penyalaan. Memang penggunaannya terbatas, terutama ditujukan sebagai fluida pendingin pada pengerjaan logam dan fluida hidrolik tahan api. Aqua bisa saja mengandung minyak mineral sebagai emulsi ataupun lainnya. Bantalan-bantalan pada pompa benam atau submersible pump dan turbin uap
bisa menggunakan aqua sebagai bahan pelumas karena fluida kerjanya sama. Kemudian minyak pelumas sintetis digunakan dalam suatu situasi khusus di mana minyak mineral tidak dapat digunakan. Saya ulangi, minyak pelumas sintetis digunakan dalam suatu situasi khusus di mana minyak mineral tidak dapat digunakan. Hal ini umumnya dijumpai jika bahan pelumas diinginkan beroperasi pada temperatur yang tinggi atau rendah, atau di mana bahan pelumas harus tahan api. Jenis-jenis utama bahan pelumas sintetis ini adalah fluida silikon, ester organik, turunan-turunan dari polialkalina glikol, ester fosfat, dan ester polivinil. Yang ketiga adalah bahan pelumas semi-sintetis, bahan pelumas semi padat atau semi solid. Bahan pelumas semi padat adalah bahan pelumas yang tidak dapat mengalir akibat beratnya sendiri atau secara gravitasi. Biasanya disebut minyak gemuk atau grease dan terdiri dari pengental atau thickener berupa sabun metalik soap, atau tanah liat aktif atau aktif clay yang menyebar pada pelumas cair atau minyak pelumas mineral atau minyak pelumas sintetis dan aditif. Formulanya adalah pelumas cair tambah pengental tambah aditif sama dengan minyak gemuk. Minyak gemuk mempunyai keuntungan dibandingkan dengan pelumas cair, yaitu kecenderungan yang kecil untuk keluar dari bantalan dan dapat berperan sebagai perapat yang melindungi bantalan tersebut dari kontaminasi. Bagaimanapun juga, karena tidak ada aliran bahan pelumas melalui bantalan, panas tidak siap untuk dilepaskan keluar. Justru karena itu temperatur dan putaran kerja bantalan sangat dibatasi. Jadi bantalan putaran rendah cocok menggunakan minyak gemuk sebagai bahan pelumas. Yang keempat adalah bahan pelumas padat atau solid. Bahan inorganik tertentu seperti grafit dan molybdenum disulfida sebagai bahan pelumas padat memiliki sifat mampu membentuk lapisan tipis pada permukaan logam yang bergeser dengan mudah dan menahan penetrasi oleh permukaan-permukaan yang bergesek. Senyawa-senyawa demikian dapat digunakan sendiri-sendiri atau disuspensikan dalam tempat cairan atau minyak gemuk. Jenis plastik seperti PTFE atau polytetrafluoroethylene atau teflon atau nilon dapat digunakan sebagai permukaan bantalan yang dalam banyak penggunaan tidak menggunakan atau membutuhkan pelumasan lanjutan atau lainnya. Pada dasarnya bahan pelumas padat cocok untuk bantalan-bantalan dengan beban dan putaran rendah. Tentunya pada mesin-mesin dengan daya dan kapasitas yang kecil. Pesawat turbojet terbesar di dunia, Concorde misalnya, yang sudah tidak ada lagi sekarang, dapat terbang langsung dari Inggris ke Australia atau Amerika tanpa perlu mendarat di bandara lain untuk mengisi bahan bakar. Konon pesawat tersebut memiliki sekitar 3.000 bantalan dengan pelumasan padat. Demikian klasifikasi bahan pelumas berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama bahan pelumas gas, kedua bahan pelumas cair, ketiga bahan pelumas semi padat, dan yang keempat adalah bahan pelumas padat. Sekian dan terima kasih. Silakan di klik like dan di share dan jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua.